Hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan. Sebentar lagi tamu agung itu akan pergi. Dia pergi membawa amal-amal kita. Dia pergi membawa sedekah kita. Dia pergi membawa iktikaf kita. Dia pergi membawa puasa kita. Dia pergi membawa amal-amal baik, dan juga dia pergi membawa amal-amal buruk yang Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat sehat. Pada saat yang sama ada orang di rumah sakit, diketeter, diimpus, berbaring di bangsal, mengeluarkan biaya berjuta-juta, beratus juta sampai bermiliar. Satu harapannya ingin sehat seperti kita. Kita bersyukur kepada Allah, Dia beri kita nikmat yang nilainya mengalahkan dunia dan segala isinya. Nikmat apa? Nikmat beriman kepada Dia. Kalau mau dibandingkan seluruh yang ada di dunia ini dengan la ilaha illallah, tidak ada bandingannya. Karena ini aset yang paling berharga, mesti dijaga, mesti dipelihara, mesti dikembangkan. Karena iman itu adalah bertambah dan berkurang. Innahu fityatun amanu wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, lalu kami tambahkan petunjuk itu kepada mereka, menandakan iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang ketika dia bermaksiat kepada Allah. Hari ini iman kita bertambah. Di samping kita salat Jumat, ada khatib yang menyampaikan motivasi dan menyampaikan peringatan, warning. Karena muatan daripada dakwah itu dua: memotivasi beramal saleh dan menakuti berbuat dosa. Itulah disebut di dalam Al-Quran, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kami mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan. Sebentar lagi tamu agung itu akan pergi. Dia pergi membawa amal-amal kita. Dia pergi membawa sedekah kita. Dia pergi membawa iktikaf kita. Dia pergi membawa puasa kita. Dia pergi membawa amal-amal baik, dan juga dia pergi membawa amal-amal buruk yang bagi tidak beramal, tidak bersemangat beramal di mana. Olehnya itu ada hadis Nabi memberikan kita warning, ragi ma'am, celaka seseorang. Idza dakhala Ramadan, dia masuk di bulan Ramadan, la yughfarlah, tidak diampuni dosa. Semoga kita tidak termasuk hadis tersebut, karena kita sudah hadir salat Jumat sebelum-sebelumnya. Kita memakmurkan rumah masjid ini, Masjid Al-Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Karena hijrah itu adalah suatu keniscayaan. Karena hijrah itu adalah kemenangan. Hijrah itu adalah perubahan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu di dalam Al-Quran disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bainat minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bagi manusia. Ayat ini tidak menunjuk secara spesifik petunjuk itu hanya orang muslim saja. Hudan linnasi, berarti ada juga orang non muslim, dia baca Al-Quran, dia dapat keterangan, pembenaran, petunjuk. Apalagi seorang yang muslim. Hudan linnasi, hudan, dia adalah gaib.
Kalau seseorang beli elektronik, seseorang beli motor, mobil, ada buku yang diberikan pemilik yang mengeluarkan kendaraan. Buku itu petunjuk bagaimana caranya menggunakan kendaraan ini yang benar, yang selamat, bagaimana caranya menghidupkannya. Al-Quran itu begitu petunjuknya. Al-Quran, kenapa kita mesti dekat dengan dia? Kenapa kita mesti selalu membacanya? Karena dia bercerita. Kalau engkau mau ke timur, menceritakan jalan-jalan yang engkau lewati nanti ke timur. Al-Quran bercerita orang-orang yang menyimpang, supaya engkau juga tidak menyimpang. Al-Quran bercerita orang-orang yang terbaik, supaya engkau bisa menirunya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Seluruh kisah-kisah Nabi dan Rasul, dengan kisah itu semakin mantap keyakinanmu, semakin engkau percaya diri. Walibasut taqwa, berpakaian takwa. Semakin engkau percaya diri bahwa inilah hadhihi sabili, ini jalanku. Itulah Al-Quran, jemaah. Dia memberi keterangan-keterangan. Kalau engkau ke barat, Al-Quran juga ada keterangannya. Kalau engkau ke selatan, ada keterangannya. Engkau ke utara, ada keterangannya. Al-Quran itu komprehensif, bercerita masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Bagaimana Al-Quran bercerita masa lalu? Bahwa Al-Quran dulu menginformasikan ada orang saleh bernama Ibrahim. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh pada kalian itu Ibrahim, padanya ada suri teladan. Ketika dia berhadapan seorang yang pongah, orang yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, seperti penjahat perang sekarang. Salah satunya mirip dengan Namrud, yaitu Donald Trump. Semoga Allah membinasakannya, menghancurkannya, karena dia yang memberi peluru-peluru Israel untuk menghancurkan saudara kita yang mungkin hari ini tidak sempat salat Jumat berjamaah gara-gara mereka dibantai, dijajah. Namrud, dan ada juga pasangannya Namrud, yaitu Fir'aun yang pongah. Itulah yang mewakili setannya Benyamin Netanyahu. Semoga juga Allah menghancurkannya, membinasakannya. Di mimbar ini kita doakan dia binasa, karena dosanya dia nampakkan secara terang-terangan, dan tidak ada kata lain bahwa orang seperti ini adalah dilaknat penduduk langit, dikutuk penduduk bumi. Tidak boleh kita simpati dengan mereka, menyalahkan saudara kita yang memperjuangkan haknya, sebagaimana dulu kita dijajah sejenis bangsa ini 300 tahun. Kalau pernah kita lihat di YouTube, orang tua kita dulu memikul orang-orang Eropa karena tidak ada kendaraan. Bapak-bapak kita, kakek kita dulu tidak pakai baju. Mereka ongkang-ongkang kaki di atas keranjang rotan. Baru kakek kita, buyut kita memikul dia kemanapun dia pergi. Bukankah itu pengkhianaan? Bukankah itu penjajahan? Karena itulah kita mesti mendoakan mereka, para pejuang. Ya, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulim. Sudah diizinkan berperang orang yang dijajah, dizolim. Olehnya itu mesti kita baca Al-Quran supaya tidak ditiru orang-orang yang kejam, orang-orang yang buruk akhlaknya. Al-Quran nyata, dia tidak dusta. Tidak ada buku, tidak ada kitab di dunia ini yang menjamin informasinya yang masa lalu valid, fakta, tidak terbantahkan, mengalahkan Al-Quran ini. Sehingga itulah kita mesti akrab dengan dia, mengerti artinya, ia tahu membacanya, karena kita akan tercerahkan bahwa inilah jalan yang benar mesti saya tempuh, meniru sifat-sifat para nabi dan rasul terdahulu, karena mereka juga manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia seperti kamu. Makan juga, tidur juga. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa meniru para nabi dan rasul. Dulu di zaman Nabi diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kenapa tidak Allah tidak mengutus para nabi dan rasul dari kalangan malaikat?
Maka kalau nanti kalangan malaikat yang diutus menjadi nabi dan rasul, pasti nanti ada alasannya. Dia malaikat, kita ini manusia. Maka diutuslah manusia seperti kita untuk bisa ditiru, dicontoh, karena pekerjaannya yang dilakukan adalah wajar sebagai statusnya sebagai manusia. Jadi Al-Quran ini dia gaib petunjuk karena menceritakan masalah. Yang kedua, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Quran menceritakan yang sekarang terjadi di kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa hari ini terjadi di dunia ini diceritakan dalam Al-Quran. Mana? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Demi bulan, demi matahari apabila dia bersinar, demi bulan apabila dia bercahaya, demi malam apabila gelap gulita, demi siang apabila terang benderang. Itu peristiwa tiap hari kita lihat di depan mata kita, dan Al-Quran menginformasikan fenomena alam yang Allah beri kita pengetahuan bahwa setiap hari engkau menjumpai dua benda langit. Dia terang kalau dia siang hari, dan ada yang cahayanya menyerap cahaya matahari, yaitu bulan. Itulah Al-Quran, jamaah salat Jumat. Sehingga kita mesti memang membacanya, menjadikan dia akrab, menjadikan teman kehidupan kita, menjadikan dia yang memang diperhatikan. Bahkan kalau ada anak-anak kita yang masih belia, dimasukkan dia di tahfiz Quran, dia menjadi penghafal Al-Quran, menjadi manusia berjalan, Al-Quran berjalan di muka bumi ini, dan dia mengangkat derajat orang tua. Al-Quran berisi informasi masa lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Apa yang akan datang yang terjadi? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Tahukah kamu itu apa hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuz. Pada hari manusia itu seperti anai-anai. Wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Dan gunung-gunung itu berterbangan seperti kapas. Lihat besarnya gunung, terangkat nanti di hari kiamat, dan itu pasti akan terjadi karena janji Allah itu pasti dia tepati. Allah kalau berjanji tidak pernah dusta. Allah pernah berjanji kepada seorang perempuan, namanya ibunya Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ketika Musa lahir, ibunya khawatir. Apa itu anakku kusimpan di rumahku ini disembelih nanti. Karena hari itu, tahun itu adalah tahun disembelihnya anak laki-laki. Maka apa yang terjadi? Allah mewahyukan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kasih menete dulu supaya anakmu itu kenyang. Kemudian fa'alqihi fil yammi, letakkan dia di rakit. Wala takhafi, jangan kamu takut. Wala tahzani, jangan kamu sedih. Inna radduhu ilaiki, kukembalikan kau nanti itu Musa kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan akan kujadikan dia sebagai seorang rasul. Janji Allah ini tidak cukup 1 minggu nak tepati. 2 janji Allah di sini, 1 minggu tidak cukup, 1 minggu dia tepati salah satunya, dan yang satunya membutuhkan proses. Ketika anak itu dihanyutkan, disuluhlah saudaranya Musa, namanya Maryam binti Imran. Dialah yang menjadi menyamar sebagai intelijennya. Ikuti itu adikmu, kemana dia pergi. Ketika dia ikuti, Allah mentakdirkan tepat di depan tangga istananya Fir'aun, Allah sudah ilhamkan juga Asia untuk turun ke Sungai Nil untuk hajat mandi. Ternyata pas di situ dia sidupa mata mendengar anak menangis di atas rakit. Tiba-tiba dia simpati dan mengambilnya, dibawa masuk di istana, disaksikan oleh perempuan yang mata-mata ini. Intelijen pertama tersukses adalah seorang perempuan namanya Maryam binti Imran. Dia menyamar, dia masuklah Musa di dalam rumahnya Fir'aun, dan ketika itu tidak bisa dia
dicarikan perempuan mau dikasih menetek, tidak ada yang tidak mau dia buka mulutnya, padahal perempuan yang disiapkan itu ada semua asinya. Disinilah Allah mensetting bagaimana menepati janjinya. Kakaknya Musa menyamar masuk, hal adullukum ala ahli baitin yaqpulu, maukah aku kasih tunjukkan keluarga yang bisa kasih menetek ini anak. Dia tidak membocorkan rahasianya, dia tidak berwajah sedih, dia tegar, dia menyamar sebagai bukan saudara, dan dia memberi keterangan, Tuhan putri, aku tunjukkan anda kepada keluarga yang bisa kasih menetek dia. Maka tertariklah ini, ternyata dibawalah ini kemana? Dibawalah kepada ibunya, seperti Allah mengatakan, inna raduhu ilaiki, ku kasih kembalikan kamu itu Musa ilaiki. Tidak ada yang tahu, ternyata yang menetekkan kembali ini adalah mamanya sendiri. Ketika sampai di rumahnya ini, Musa langsung dikasih melengket air susu itu, langsung dia minum sepuas-puasnya dan dia kenyang. Permaisuri mengatakan, bagaimana kalau kau tinggal mau di istana sambil engkau pelihara kasih menetek ini Musa di dalam istana. Ia mengatakan begini, pintarnya ibunya, banyak anakku, ada anakku beberapa ku pelihara. Bagaimana Tuan putri kalau di sini mi tinggal ini anak, ku kasih menetek juga, nanti ku kasih bawa lagi ke istana. Dan itu disetujui, dan jadilah Musa kembali kepada ibu. Saudaraku, jangan ragu dengan Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau engkau berbuat baik, maka Allah lipat gandakan menjadi 10. Jangan ragu, karena Al-Quran itu firman Allah, dan firman Allah tidak pernah berdusta, tidak pernah menyalahi janji. Salah satunya tadi buktinya Musa dikembalikan, karena anak itu tidak bisa tidak menetek dalam 2 hari. Jadi diperkirakan ini Musa kembali kepada ibunya hanya minimal 1 hari berpisah, 2 hari maksimal, karena disitulah dia tidak bisa menahan laparnya menangis. Al-Quran 3 muatannya, sehingga itu mesti kita akrab padanya. Kalau ada tafsir di sini, kajian di masjid ini, jangan membelakang meninggalkannya. Kita ikuti pelajaran itu, siapapun yang menyampaikan, karena itu ilmu. Disitulah kita semakin paham dengan Al-Quran, semakin kita mendapatkan petunjuk. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, terakhir, Al-Quran juga memberikan kita pengetahuan tentang menutup Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka sempurnakanlah bilangan puasa kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka bertakbir-takbirlah memuji Tuhanmu atas petunjuk yang diberikan. Ayat inilah menjadi indikasi bahwa Ramadan itu 2 angkanya, imma ga 29, imma ga 30. Tapi sepertinya tahun ini karena ganjil kemarin Sya'ban, boleh jadi nanti tahun ini dikasih genap 30. Karena biasanya seperti itu, dan insya Allah kita menunggu pengumumannya di dalam oleh pemerintah. Adapun pengamalan pergi salat Idul Fitri jamaah, sebelum kita berangkat mandi, berniatkan mandi sunnah, karena ada mandi tidak dapat pahala, ada mandi dapat pahala. Mandi yang dapat pahala meniatkan mandinya untuk pergi salat Id, itulah mandi lillahi ta'ala, itulah mandi berpahala. Memakai pakaian yang pantas, jangan baju kaos, apalagi ada gambarnya tengkorak, jangan. Pakai baju yang lebar, tidak kelihatan, tidak pendek bagian bawahnya. Karena ada biasa baju kaos, kalau kita sujud kelihatan punggung belakang, itu menyalahi. Pergi salat Id sebelum berangkat, kalau di rumah sudah ada coto, kondro, ada ketupat dimakan memang, karena itu sunnah makan dulu sebelum pergi berangkat salat Idul Fitri. Ajak semua keluarga. Kalau di lapangan orang haid, orang nipas berangkat semua, pakai baju baru. Yang nipas dan haid tidak usah ikut salat, tapi dia mendengar, menyimak nasihat khatib apa yang dia sampaikan. Kemudian ketika dia berangkat, dia bertakbir-takbir. Mulai dari keluar rumahnya, bahkan dari dalam rumah, dia bertakbir-takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Disitulah menetes air mata kita.
pergi Ramadan, yang boleh jadi ketemu kita tahun depan atau tidak. Tapi insya-Allah kita memohon kepada Allah, kita semua yang hadir salat Jumat ini panjang umur. Ya, tahun depan ketemu lagi Ramadan, kita semangat. Karena itulah keuntungannya umatnya Nabi Muhammad. Diberi dia bulan Ramadan dan ada satu malam di situ Lailatul Qadar. Kalau dia beramal sama dengan 84 tahun umurnya. Semoga antum semua mendapatkan gelar takwa di bulan Ramadan. Doakan ibu kalian kalau dia masih hidup, meminta maaf kepadanya. Mak, anak ada saya bina pak di penjara sekarang. Mamanya nak pukul. Nak telepon ke polisi, ustaz, ada tahanan baru itu, tolong dinasihati, mamanya nak pukul. Begitu saya masuk di lesel, siapa di sini tahanan baru? Saya, ustaz. Apa kasusmu? Nak sembunyikan. Saya bilang, kau pukul mama. Bilang, wih, kenapa kau begitu tega memukul ibu? Bilang, gara-gara apa? Gara-gara pacarnya. Ditegur, jangan kau durhaka. Wahai anak muda, jangan kau durhaka kepada ibumu. Begitupun juga bapakmu. Dia kasar tangannya bekerja, berkeringat, berpeluh mencari uang untuk kamu sekolah, memberikan kamu pakaian. Jangan kamu durhaka kepada mereka, karena mereka sebabnya engkau hadir di dunia ini, memberikan kamu kehidupan, memelihara engkau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka aujibu da'wat wa ya qadiyan hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma dafa'annal gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifa wasyada'idal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syam wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hadza biladina Indonesia amma wa Sulawesi Janubia khassa wa Makassar wa Maros aminan mutma'innan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antaj'alnal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina
wa jilaa huznina wa dhahaba hammina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ala ni'mihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه